A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali di channel Sampul Hitam yang tentunya akan berbagi cerita. Dan untuk cerita kali ini masih melanjutkan cerita yang sebelumnya yang berjudul Black Circle atau Lingkaran Hitam. Cerita ini ditulis oleh K.R. Nurlela. Dan bagi teman-teman yang ingin membacanya secara langsung atau teman-teman ingin membaca koleksi-koleksi ceritanya, teman-teman bisa langsung kunjungi link yang saya sudah sertakan ada di deskripsi. Dan tak usah berlama-lama, mari kita ke ceritanya. Selamat mendengarkan. Aku menceritakan secara singkat siapa Mbah Dar, wanita tua yang kami temukan di gubuk tengah hutan. Tidak lupa tentang kondisinya, serta peringatan tentang menjaga Aden, karena dia anak yang diperlukan. Maaf Chef, terpaksa aku menceritakan ini, karena semalam pun kamu sudah menyaksikan sendiri kejadian tak masuk akal itu. Seva menggeleng. Dia justru terlihat antusias. Kenapa kamu gak cerita sejak awal? Kan aku bisa datang lebih cepat. Kenapa? Aku menatap heran. Aku tertarik dengan desa ini karena setelah ku telusuri, tidak ada di peta digital. Ujarnya membuatku mendelik. Serius? Seva mengangguk. Dia menyodorkan ponselnya dan mengetikkan nama desa Ngagrek Cokanti. Memang tidak ditemukan. Lalu administrasi di balai desa, bagaimana bisa? Apa kamu pernah interaksi dengan warga sekitar? Tanya Seva. Paling hanya Pak RT, Pak Yono, dan perangkat desa lainnya. Aku kan baru 3 bulan di sini, belum sempat keliling desa. Rat, orang normal sehari 2 hari harusnya sudah mengenal lingkungan sekitar. Kamu. Seva menepuk dahi. Perkataan Seva membuatku tersenyum kecut. Memang sejak dulu aku tipe orang yang susah bergaul. Paling betah diam di rumah, bersih-bersih, masak, mencuci, dan menulis. Keluar hanya seperlunya saja. Saat di rumah mertua dulu, paling hanya mengantar jemput Aden sekolah. Terus sekarang kita harus bagaimana? Tanyaku gelisah. Kita temui Mbah Dar. Kamu ingat tempatnya kan? Aku mengangguk. Kulihat jam di dinding menunjukkan angka 8. Matahari sudah cukup terang, namun belum begitu terik. Mungkin Seva benar. Kami harus menemui Mbah Dar. Satu lagi, Chef. Apa kamu tahu tentang tanah yang tidak bisa ditumbuhi tanaman? Seva menggeleng. Apa? Memangnya ada? Tanah berpasir mungkin? Bukan. Ayo, ikut. Kutarik tangan wanita itu menuju halaman. Tanah berbentuk lingkaran tersebut masih sama. Terlihat pohon cabai kering yang kemarin lalu kutanam. Ini, tunjukku. Tanah hitam biasa. Iya, tapi kalau kamu perhatikan, dia nggak ditumbuhi rumput sehelai pun. Bahkan itu, pohon cabai yang kemarin lalu kutanam untuk membuktikan ke Mas Raffi tentang keanehan ini. Seva mencabut pohon cabai kering tersebut. Dia lalu mengambil bibit tanaman lain. Pohon liar yang tumbuh di pinggir jalan. Dicongkelnya sedikit tanah. Pohon pun ditanam.
Sudah pernah digali lebih dalam? Tanya Seva. Belum. Buat apa? Dia tidak menjawab, melainkan mengajakku masuk rumah. Aden sedang bermain kartu sendirian. Lingkaran hitam di tangannya sangat mengganggu kenyamanan. Kita bersiap, Sev. Seva mengangguk. Wanita itu masuk kamar dan menyiapkan tas ransel berisi kamera serta buku catatan. Kemudian dia ke dapur. Kukira akan menyiapkan bekal, ternyata mengambil sebungkus garam. Buat apa? Tanyaku heran. Buat jaga-jaga. Katanya garam bisa menangkal energi negatif, sahutnya. Aku mengangkat bahu. Kubuka kulkas lalu mengambil beberapa potong roti. Ada pisang sesisir. Kumasukkan kantong untuk Bahtar. Aden. Iya mah. Siap-siap. Kita ke tempat Bahtar, perintahku. Bocah itu mengemasi kartu mainannya, lalu mengambil sepatu. Kuberikan jaket tebal agar tanda lingkaran itu tidak terlihat. Seva sudah siap. Dia merengkuh pundak Aden. Kami keluar lewat pintu belakang. Entah kenapa, Bahtar bilang jangan sampai terlihat oleh warga desa jika ingin mengunjunginya kembali. Mengikuti jalan setapak yang nyaris tak terlihat, Seva mengedarkan pandangan ke sekitar. Kantong jaketnya penuh oleh sobekan kain perca. Buat apa, Sev? Tunjukku. Takut tersesat. Nanti akan kuikatkan pada pohon-pohon tertentu. Kamu bilang kita menuju hutan jati, bukan? Aku mengangguk sebagai jawaban. Nyaris saja lupa kalau sahabatku ini dulunya pendaki gunung. Ranselnya itu, ku yakin berisi berbagai macam peralatan tak terduga. Tibalah kami pada air jalan kecil. Seperti kemarin lalu, aku memberikan arah ke kiri. Tapak kecil yang waktu itu terlihat, kini tidak ada. Yakin, Rat, kesini arahnya? Iya, waktu itu ada tapak kaki kecil, mungkin milik Zara. Seva mulai mengikatkan kain perca ke ranting pohon yang terlihat. Matahari makin meninggi. Cuaca yang cerah membuatku tanpa ragu melangkah menuju kawasan hutan jati. Kali ini suasana tidak terlalu gelap. Daun lebar pohon tersebut mengayun ringan. Tiba-tiba Aden berhenti. Kepala mendongak ke atas. Jari menunjuk seekor burung berwarna hitam legam yang bertengger pada ranting. Burung gagak. Kenapa, Den? Seva mengambil kamera, siap mengambil gambar burung keramat tersebut. Mau makan telur burung itu, mah? Ujarnya lirih bergetar. Aku meraih lengan Seva. Tatapan Aden kosong, seperti bukan dirinya. Dia menggeram pelan, membuat suasana mencekam. Burung gagak itu pun terbang dengan suara yang khas. Tangan kanan Aden menepis genggamanku. Dia melesat, mengikuti arah unggas tersebut terbang. Seva segera lari mengejar. Aku mengikuti sambil berteriak memanggil namanya. Aden! Seolah ketakutan, burung itu berkuar memecah keheningan hutan. Aku tersandung akar yang melintang. Seva hendak menolong tetapi kutolak. Cepat, kejar Aden saja. Susah payah aku bangkit, menyusul Seva yang sudah jauh di depan. Berbagai doa aku rapalkan, sambil menahan hati agar tetap tenang. Aden harus ditemukan. Kami harus bertemu Bahtar. Dialah kunci atas perkataannya tentang Aden, bocah yang diperlukan. Di depan,
Seva terlihat berusaha memeluk Aden. Pohon randu alas besar itu sepertinya sarang si burung gagak. Aden terlihat meronta. Jari-jari tangannya menegang. Geraman dari mulut bocah tersebut tidak membuat Seva gentar. "Rat, ambil garam di tasku," seru Seva terengah. Tanpa menyahut, kulakukan perintahnya. Namun tidak kutemukan benda yang dia minta. Hanya ada sebungkus gula pasir. "Sial, kenapa jadi gula pasir?" Seva mengumpat. "Kamu yakin tadi membawanya?" Aku panik. "Iya, bungkus warna biru kan?" Memang benar. Garam di dapur terbungkus kemasan warna biru dengan berat 250 gram. Sedangkan gula pasir, aku biasa membeli ukuran 1 kilo. Bagaimana bisa benda beda ukuran dan kemasan tersebut bisa tertukar? Aku membantu Seva menahan Aden yang ingin memanjat pohon. Saat kami nyaris kewalahan, tiba-tiba suatu terbang melayang. 3 buah kartu menghantam dahi Aden. "Zarah," ku ambil kartu tersebut. Entah karena sudah biasa atau memang ada dorongan lain, kulihat aksara Jawa yang tertulis di dalam kartu. "Rumakso ing wengi." Dek. Jantungku berdegup membaca judul kidung tersebut. Apakah itu mantra untuk menyembuhkan Aden? Zara menatapku tanpa kedip. Seva hampir menyerah, bergetar. Ku coba menyanyikan lagu tersebut dengan mata terpejam. Aden menjerit. Lengkingannya membubarkan kawasan burung yang mencicit. Ku ulang kidung tersebut 3 kali hingga jeritan Aden berhenti. "Rat." Seva mengguncang bahuku. Berat. Ku buka pelupuk mata. Aden dan Seva menatapku cemas. "Tunggu, Aden." "Den, kamu gak apa-apa?" "Loh, Mama yang kenapa-kenapa? Tadi tiba-tiba jatuh pingsan. Kita balik pulang saja ya." Seva membalurkan minyak angin ke pelipis dan tengkuku. Apa yang telah terjadi? Bukankah tadi aku menyanyikan kidung Remokso ing wengi saat Aden? "Benar kata Aden. Kita pulang saja ya. Kondisimu sepertinya kurang bagus," usul Seva. Aku terbaring di bawah pohon, belum jauh dari padang ilalang. Seva memberikan ranselnya untuk bantal. Kutatap Aden lekat. Mata coklat itu masih sama. "Kenapa, Mah? Ada yang sakit?" Aden khawatir. "Bukan. Justru Mama ingin tanya. Kamu baik-baik saja kan? Apa ada yang aneh? Keinginan untuk makan sesuatu misalnya?" "Rat, kamu ini kenapa?" Seva menatap heran. "Mah, Aden baik-baik saja. Tadi kan sudah makan nasi goreng. Belum lapar lagi," saut Aden tidak kalah bingung. Aku menepuk dahi. Jadi, tadi itu hanya mimpi. Kenapa terasa nyata sekali? "Kenapa aku bisa pingsan, Chef?" Wanita itu mengangkat bahu. "Hanya tersandung akar, lalu tiba-tiba ambruk gak sadar. Mungkin kamu butuh istirahat setelah kejadian semalam." Suara burung gagak menyadarkan kami agar segera bangun dan bergegas. Kulirik Aden. Dia terlihat biasa saja, tidak seperti dalam mimpi yang menginginkan telur burung tersebut. Seva tetap di belakang kami.
Tiap beberapa meter dia memasangkan kain perca. Aden ingin membantu, tetapi dia tolak. "Sudah, jalan saja. Jangan lepaskan genggaman tangan mama," ujarnya. Kami meneruskan perjalanan. Sekilas, ada langkah lain yang mengiringi. Namun saat aku mencoba berhenti, tapak kaki itu ikut menghilang. Aden sudah kelelahan, tetapi gubuk Batar belum juga terlihat. Apa aku salah jalan? Waktu itu, kami memang hanya mengandalkan Zara. Saat pulang pun tidak sempat memberi tanda pada jalan, karena angin yang cukup kencang. "Masih jauh, Rat." Seva menghentikan langkah, menungguku dan Aden mulai terseok. "Jujur, aku gak begitu ingat jalannya," ucapku getir. Kupikir Seva akan marah, tetapi dia terlihat santai. "Kita istirahat dulu. Kasihan Aden kelihatannya capek." Seva pun menggelar tikar kecil, lalu mengeluarkan bekal. Aden terlihat tidak bersemangat, membuatku khawatir. "Aden capek banget ya?" Dia menggeleng. "Makan roti yuk. Atau mau pisang? Telur?" Dek. Aku takut mimpiku tadi saat pingsan menjadi kenyataan. Perlahan, kurai pundaknya lalu menepuk ringan. "Sini, mama pijitin kalau capek." Aku memijit bau dan kakinya sambil mengajak bicara. Tidak akan kubiarkan dia kehilangan kesadaran. Apa yang terlihat dalam mimpi rasanya sangat buruk. "Rat, kamu dengar?" Seva memiringkan kepala. Srek, srek, srek. Suara kaki beradu dengan daun-daun kering. Langkah seseorang. Kami langsung mengedarkan pandangan. Semak di sebelah timur bergerak. Seva bersiap mengeluarkan belati. Aku memeluk Aden erat. Hening. Suara itu menghilang. Goyangan pada semak juga mereda. Manusia atau hewan liar. Tebasan parang membuat kami berteriak. Sesosok lelaki menggunakan ikat kepala hitam datang menghadang. Wajahnya asing. Aku belum pernah melihatnya di dusun Kenanga. Tatapan itu lebih tajam dari parangnya. Siapa Anda?" Aku menyembunyikan Aden di belakang tubuh. "Kalian yang siapa? Mau apa menyusuri hutan jati ini?" "Kami mau piknik. Gak lihat, itu ransel isinya barang-barang piknik." Seva menunjuk ranselnya yang terbuka, juga bekal yang belum sempat kami makan. "Jangan berkeliaran di sini. Bahaya," ucapnya melunak. Parang yang terhunus pun dia sisipkan ke pinggang. Tatapannya memindai kami satu persatu. Kemudian ke Aden yang masih bersembunyi di belakangku. "Siapa anak itu?" "Aden, anak saya." "Siapa nama lengkapnya?" Kami bergeming. Suasana kembali tegang. Aden maju ke depan. Mulutnya siap mengucapkan nama jika tidak kubekap. "Buat apa Anda tahu?" Sungutku tak suka. "Sepertinya kalian sudah paham. Baiklah, lanjutkan perjalanan. Tapi jangan sampai keluar dari hutan ini lewat pukul 4. Lelaki misterius itu melompat ke atas pohon. Gerakannya sangat lincah, hinggap dari dahan ke dahan, hingga menghilang di balik pepohonan. Sesaat,
Kami terpaku, seolah menonton film masa lalu, dengan pemeran yang memiliki ilmu meringankan tubuh. Kenapa dengan nama lengkap? Seva memandangku dan Aden bergantian. Lain kali ku jelaskan. Meski sebenarnya aku sendiri pun belum paham. Tapi sepertinya kita gak boleh kasih nama lengkap Aden ke sembarang orang. Seva mengemasi bekal kami yang urung dimakan. Kehadiran lelaki tadi membuat rasa lapar hilang. Selain itu, kami harus cepat menemukan jalan. Matahari sudah di atas kepala. Aku nyaris putus asa. Jalan yang kami lalui rasanya hanya berputar-putar saja. Seva sudah kehabisan kain perca. Dia mengusap peluh dengan kasar. Kayaknya kita hanya berputar saja deh. Tugasnya memeriksa kain warna merah yang berkibar kecil di ranting. Entah, aku capek banget. Coba kamu ingat-ingat lagi. Patokannya apa? Seva menyandarkan kepala pada batang pohon. Aku benar-benar gak ingat, Sev. Waktu itu ada Zara yang menunjukkan jalan. Lalu setelah semak kobra, gubuk itu terlihat. Semak kobra. Tadi kita melewatinya. Wanita itu menatapku penuh semangat. Harusnya kamu bilang dari awal. Ayo. Seva mendahului kami menuju sisi timur. Tidak lama, memang terlihat semak kobra. Tumbuhan tersebut sedang berbunga. Dulu waktu kecil aku sering mengumpulkan kuntum tersebut. Bentuknya hampir mirip buah cengkeh. Seva menyibak semak yang cukup lebat tersebut. Tidak ada jalan lain. Aku membantunya. Sambil tangan kiri tetap menggenggam Aden. Bocah itu sedari tadi hanya diam, membuatku sedikit was-was. Itu bukan. Sebuah gubuk dengan atap ijuk terlihat. Halamannya kini terlihat lebih bersih dari saat kami datang pertama kali. Dindingnya sedikit miring. Mungkin efek angin kencang waktu itu. Benar. Itu gubuk tempat Mbah Darsimah tinggal. Aku berbinar. Bertiga, kami melangkah masuk ke halaman. Sepi, hanya hewan hutan yang sesekali mengusik pendengaran. Aku mengedarkan pandangan ke pohon besar tempat Zara berdiri saat itu. Namun tidak kucumpai siapapun. Kalian datang lagi. Suara itu tentu saja mengagetkan kami. Ade langsung sembunyi di belakangku. Badar berdiri di bawah pohon randu, membawa ember berisi air. Iya Mbah. Perkenalkan, ini Seva, teman saya. Masuk, kita bicara di dalam. Sebelum menutup pintu, Badar terlihat mengambil sesuatu dari kantong yang diikatkan pada pinggang. Segenggam garam kasar. Kalian beruntung bisa selamat sampai sini. Banyak yang mengikuti. Itu sebabnya tadi hanya berputar-putar saja. Badar menggelar tikar dari daun ilalang. Anyamannya sangat rapi. Tetapi aku tahu ilalang tumbuhan yang tidak cukup kuat untuk sebuah tikar. Mungkin karena hanya ada bahan itu yang tersedia. Mengikuti. Aku menatapnya. Iya, terutama anakmu. Dia sekarang bagaikan magnet yang mampu menarik makhluk jenis apapun. Tutur Badar meraih tangan Aden. Kapan tanda ini muncul? Entah bagaimana, tangan tua itu sudah menyingkap jaket Aden. Terlihat lingkaran hitam pada pergelangan tangan kanannya makin kuat dan nyata.
saat malam padang bulan, sahutku. Harusnya kalian tidak datang. Tapi beruntung, Zara ada di sana. Dia yang menyelamatkan anakmu. Menyelamatkan dari apa? Panjang ceritanya. Kalian hanya memiliki sisa waktu 2 jam hingga pukul 4. Sebelum itu, usahakan sudah keluar dari hutan jati. Seva memicit kening. Dia terlihat sangat lelah, tetapi juga penasaran akan sosok Bahtar. Wanita itu terlihat lebih sehat. Baju yang dikenakannya bersih, kebaya krem, dengan kain jarik motif slobok. Sejenak, aku terpaku. Motif slobok, bukankah itu jenis kain jarik yang digunakan untuk menutup jenazah? Cerita pun bersambung. Jika kalian suka dengan ceritanya, jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe channel ini agar bisa mendengarkan cerita-cerita berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.